Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairustalista, NPM 201000297, kelas G, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Apa sih subjek hukum internasional? Menurut Profesor Mohtar Kutsumatmaja, subjek hukum internasional yaitu pemegang segala hak dan kewajiban untuk menuntut hukum internasional. Berbicara tentang hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh subjek hukum. Misalkan, negara berhak menuntut, negara berhak mengakui perjanjiannya, negara berhak memiliki kedaulatan teritorial negaranya. Kewajiban yaitu tindakan apa yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini, kewajiban hukum internasional contohnya, yang pertama kewajiban negara untuk menjaga perdamaian, kewajiban negara untuk mendukung kemerdekaan negara-negaranya, kewajiban untuk menghentikan kolonialisme, dan lain-lain, yang tentunya terkait dengan hukum internasional. Maka dapat kita ketahui subjek hukum internasional merupakan entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum internasional. Artinya, ini terkait langsung dengan pengakuan hukum internasional tentang siapa saja yang bisa menuntut dan dituntut dalam suatu hukum. Adapun subjek atau pemegang hak dan kewajiban hukum internasional, yang pertama ada negara, yang kedua Traktat Suci, ketiga Palang Merah Internasional, keempat organisasi internasional, yang kelima orang perorangan atau individu, dan yang keenam pemberontak dan pihak yang bersengketa atau sering kita sebut belligerent. Tetapi dalam sekian banyak subjek yang disebutkan tadi, muncul anggapan bahwa hanya negaralah yang menjadi subjek hukum internasional. Berdasarkan penjelasan Prof. Mohtar yang mengajukan dua pendekatan, yaitu yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, menuliskan bahwa anggapan itu ada benarnya juga. Secara teoritis, menurut Prof. Mohtar, memang hanya negara subjek yang sebenarnya dari hukum internasional. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya ungkapan bahwa suatu perjanjian internasional hanya berlaku dalam suatu wilayah negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya atau implementing legislation. Adapun secara praktis, yaitu pandangan yang menitik beratkan pada kenyataan yang ada. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang dan yang kedua hukum yang mengaturnya. Lalu subjek Palang Merah Internasional. Jika kita simpulkan secara keseluruhan, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja, melainkan juga mengatur hubungan antar negara dengan subjek hukum lainnya. Secara teori, negara adalah subjek utama di dalam hukum internasional, artinya pemegang segala hak dan kewajiban hukum internasional secara penuh adalah negara. Namun pada kenyataannya, subjek hukum baru itu bermunculan di dalam konteks hubungan internasional dan juga diberi hak dan kewajiban dalam konvensi-konvensi tertentu, meskipun terbatas seperti halnya yaitu Palang Merah Internasional, individu, dan pemberontak. Selanjutnya yaitu Tahta Suci. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Contohnya adalah Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dengan Tahta Suci, yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci yang memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara atau Tahta Suci Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya ada organisasi internasional. Hal ini bukan fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukkan kemandiriannya, organisasi internasional yang demikian tidak atau belum berkedudukan sebagai subjek hukum internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Selanjutnya ada individu. Sebagaimana kita ketahui, individu merupakan subjek hukum internasional yang sifatnya terbatas. Mengapa demikian? Subjek hukum internasional dikatakan terbatas karena individu itu tidak bisa melakukan penuntutan hak secara langsung, melainkan harus melalui negaranya. Pada masa awal pertumbuhan hukum internasional, individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu. Individu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional. Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang diadakan khusus untuk itu oleh negara-negara sekutu yang menang perang. Selanjutnya ada pemberontak dan pihak dalam sengketa. Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam beberapa keadaan tertentu. Personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan. Sekian penjelasan tentang materi subjek hukum internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.